Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Shalom Aleichem B'Shem Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Kristus. Kita masih dalam suasana Natal dan kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat 45. Kita akan membacanya dengan berbalasan. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ayat 40. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melunjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap Natal, tokoh-tokoh yang bernama Elisabet, Maria, sangat terkenal. Maria itu adalah gadis dari dusun Nazaret yang tidak pernah dihitung dalam sejarah pada waktu itu. Bahkan kota Nazaret sendiri adalah kota yang tidak pernah dicatat dalam sejarah dunia. Ketika ayat Alkitab berbicara tentang Nazaret sebagai penggenapan dari firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, ia akan disebut orang Nazaret. Para ahli kebingungan mencari Nazaret dalam kitab Perjanjian Lama. Tidak ada nama Nazaret di sana. Loh, kenapa kalau gitu Injil Matius menulis, dia akan disebut orang Nazaret. Tidak ada catatan dalam sejarah dunia tentang kota Nazaret. Tulisan-tulisan sejarawan Flavius Josephus, para sejarawan Romawi, para sejarawan Yunani, yang sejaman dengan itu, bahkan sebelum dengan Yesus datang, tidak pernah ada nama Nazaret tercatat dalam sejarah. Tetapi Injil Matius mencatat bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Para teolog pun bingung mencari ayat Alkitab di mana kota Nazaret di Perjanjian Lama, tidak pernah ada. Saudara-saudara, banyak teolog-teolog yang kemudian menjadi pusing di barat, kemudian mengatakan, ini Matius yang salah ini. Kalau Anda pergi ke Yerusalem, pergi ke Holy Land, buku-buku panduan pergi ke Holy Land selalu ditulis, Nazaret itu artinya menara jaga. Dan rujukannya juga bukan dari Alkitab. Bukan letak geografisnya Nazaret, maka Nazaret itu sebagai kota seperti menara jaga. Tetapi sebenarnya lupa bahwa sebenarnya memang Nazaret itu menjadi besar karena tokoh yang dilahirkan di dalamnya, yang dibesarkan di dalamnya, yaitu Maria dan Yesus. Sekarang kita ketahui bahwa Nabi Yesaya berbicara tentang tunas yang akan muncul dari tunggul Isai. Tunas atau taruk itu dalam bahasa Ibrani Nesher. Dari kata Nesher itu kemudian muncul Nazaret. Jadi sebetulnya ini adalah suatu nubuat yang terpenuhi tetapi dengan implisit menyebutkan Nesher. Nesher itu artinya tunas di dalam Yesaya pasal 11. Lalu Yesaya pasal 60, nama Nazaret disebut sepintas, tidak eksplisit. Tetapi begitu Kristus tinggal di sana dan Nazaret disebut sebagai the city of Jesus Christ, Nazaret langsung dikenal di seluruh dunia. Tidak hanya ada band yang terkenal yang menyebut namanya Nazaret, tetapi kota Nazaret sekarang menjadi go internasional.
Padahal apa yang dilihat dari Nazaret? Hanya ada beberapa sumber mata air yang kemudian menjadi rumah Yusuf dan Maria. Tidak ada yang berlebih-lebihan di kota Nazaret. Tetapi kalau Tuhan sudah membuat sesuatu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Itulah kota Nazaret. Nah, di kota Nazaret itu, dalam catatan Alkitab, dekat kota Nazaret beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria, maksudnya dari Nazaret, langsung ke sebuah pegunungan di sebuah kota Yehuda. Kota Elizabeth ini sekarang dikenal dengan nama Ein Karim. Jadi kota Ein Karim, Ein itu ayin, mata air di Karim. Sampai sekarang ada gerejanya, gereja besar itu, gereja Ein Karim. Nah, Maria mengunjungi kota Ein Karim. Tidak ada dalam Alkitab, tapi sekarang pembuktiannya ada itu di sana kota Ein Karim, kotanya di sana ada. Kemudian di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Jadi Zakaria itu rumahnya di sana. Dan ketika Elizabeth mendengar salamnya Maria, ketika Elizabeth mendengar salamnya Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya itu. Jadi Yohanes Pembaptis sudah dikandung oleh Elizabeth dengan Imam Zakaria. Kemudian dia penuh dengan Roh Kudus dan mengatakan apa? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Artinya aku ini orang yang tidak berarti. Sehingga ibu Tuhanku, ibu Yesus, ibu Sang Mesias datang mengunjungi aku. Nah, saudara-saudara, cerita ini pun menjadi sumber ilham spiritualitas dunia di mana-mana. Bayangkan, bukan hanya milik orang Kristen, tokoh seperti Maria, Yesus. Al-Quran itu, kitab sucinya umat Islam, yang muncul abad ke-7 Masehi, mengabadikan nama gadis Nazaret ini dalam satu surah khusus namanya surah Maryam. Nah, coba bayangkan kalau misalnya ada kelompok-kelompok garis keras yang tidak suka dengan Natal, tidak suka dengan gereja. Nama Maria sendiri jadi nama surat dalam Al-Quran, surah Maryam. Dan teks ini pun ada di dalam Al-Quran, bahwa dia terpuji di antara semua wanita di alam semesta. Karena apa terpuji? Bukan karena Marianya yang terpuji. Karena anak yang dikandung oleh Maria itu sehingga Maria menjadi tokoh besar. Luar biasa. Bahkan berita tentang siapakah Yohanes Pembaptis yang disebut Yahya, anak Zakaria, kemudian Maria dengan Isa Al-Masih. Itu juga mengisi lembar-lembar Al-Quran. Kelahiran Muhammad sendiri tidak ada dalam Al-Quran. Tidak deskripsikan dalam kitab suci umat Islam. Tapi justru kisah kelahiran Yesus, Yohanes Pembaptis yang disebut Yahya, itu ada dalam Al-Quran. Redaksinya pun tidak terlalu jauh berbeda. Ungkapan terberkatilah engkau di antara semua perempuan itu ada dalam surat Maryam. Dan kemudian untuk apa Yohanes datang? Dia bukan terang itu, tapi dia memberikan kesaksian tentang terang itu. Itu juga eksplisit ada di dalam Al-Quran. Karena pada saat Zakaria itu meminta tanda dari Tuhan dan dia bisu, waktu itu malaikat menjumpainya dan menurut versi Islam, kemudian malaikat itu berkata demikian, Annallaha yubashiruka biyahya musyadikan bikalimati minallah. Sesungguhnya Allah telah memberikan kabar gembira kepadamu, wahai Zakaria, dengan seorang anak yang bernama Yahya atau Yohanes, yang akan beriman kepada firman dari Allah. Siapakah firman dari Allah? Ini dalam surat Ali Imran ayat 39.
yang akan beriman, musaddiqon, yang akan membenarkan, yang akan mengkonfirmasikan, yang akan meneguhkan firman yang dari Allah. Siapakah firman yang dari Allah? Firman yang dari Allah itu adalah Isa Al-Masih. Karena di sana dikatakan bi kalimati minhu asmuhul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Namanya firman yang menjadi manusia, firman dari Dia, firman dari Allah. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang saya bergumul dalam hidup saya, kalau gitu kenapa kok terlalu tidak suka dengan orang Kristen? Padahal teks-teksnya itu jelas-jelas ya banyak kemiripannya. Meskipun secara teologis ditafsirkan berbeda, itu kan soal penafsiran. Tetapi artinya teks-teks itu ada juga dalam kitab suci umat Islam. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun ya karena versi Arab, dan versi itu muncul kan kira-kira 700 tahun setelah peristiwa itu berlalu, tentu ada beberapa perbedaan, itu wajar saja. Misalnya, Zakaria yang menjadi bapak dari Yahya, itu disebut Nabi Zakaria. Padahal sebenarnya itu bukan Nabi, itu Imam Zakaria. Yang disebut Nabi Zakaria itu Zakaria di Perjanjian Lama ini loh. Yang nubuatkan tentang bait Allah dan sebagainya. Itu Nabi Zakaria. Tetapi bapaknya Yahya itu bukan Nabi, itu Imam Zakaria. Beberapa saat lalu saya diundang seminar di Universitas Kristen Petra. Saya diskusi panjang lebar dengan saudara Ulil Absar Abdallah dari Jaringan Islam Liberal. Dia tanya kepada saya, konsep kenabian dalam Yahudi dan Kristen itu bagaimana Pak Bambang? Konsep kenabian dalam Yahudi dan Kristen itu begini, ada tokoh-tokoh yang disebut memang nabi, itu tokoh-tokoh yang membawa suara Tuhan. Ketika umat Israel berada di dalam iman yang sangat lemah, harapan yang sangat lemah, akan memunculkan harapan-harapan baru, nabi diutus. Ketika umat Israel tidak menjalankan keadilan, Amos diutus. Ketika orang-orang Israel berada di dalam pembuangan dan perpecahan dalam perpecahan Israel dan Yehuda, Tuhan meneguhkan dengan nabi. Itu fungsi nabi. Tetapi dalam Alkitab Ibrahim tidak pernah disebut nabi. Nuh tidak pernah disebut nabi. Itu disebut bapak-bapak bangsa, patriark. Nah, tetapi semua tokoh, baik itu nabi, baik itu bapak-bapak bangsa, baik itu rasul, yang sungguhnya itu adalah jabatan khas bagi murid-murid Yesus, dalam tradisi Islam disebut nabi. Terus saya bilang sama Ulil, tidak masalah lah, yang penting fungsinya. Paling tidak dia sudah mengetahui bahwa sebenarnya ada beberapa konsep yang ketika dialihkan ketika zaman yang berbeda, konsep itu bergeser. Termasuk saya bilang tentang yang namanya Zakaria, bapaknya Yahya, itu bukan Nabi Zakaria. Ada dua tokoh yang namanya Zakaria, Zakaria yang adalah Nabi dan Imam Zakaria dari rombongan Abia yang adalah imam di Baitul Maqdis atau Beit Hamikdas atau Bait Allah di Yerusalem. Begitu juga ada banyak tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan Natal, dengan keluarga Yesus. Itu mengalami pengaburan dalam fakta sejarah. Misalnya, di dalam versi Islam, Maria itu disebut Putri Imran. Maria atau Maryam binti Imran. Lalu juga dalam versi Islam, Maria ibu Yesus itu disebut Ya Maryam Ukhta Harun, Maryam saudara Harun. Nah, saudara jelas, yang disebut Imran itu bukan bapaknya Maria ibu Yesus, tapi Imran itu Arabisasi dari Amram. Seperti Abraham menjadi Ibrahim,
maka Amram menjadi Imran. Dia adalah bapaknya Miriam, bukan bapaknya Maryam. Bapaknya Miriam, saudara Musa dan Harun. Makanya Maryam yang saudara Harun itu bukan Maryam ibu Yesus, tapi Miriam saudara Musa. Maka ada surah namanya surat Ali Imran. Tapi intinya bukan Amram perjanjian lama, bapaknya Musa, Harun dan Miriam, tapi menjadi bapaknya Maryam perjanjian baru, ibunya Yesus. Nah ini saudara-saudara, jadi jelas bahwa di dalam sejarah memang terjadi penulisan yang sedikit bergeser. Tetapi yang begitu-begitu tidak usah dipersoalkan, nanti kalau dipersoalkan ngamuk. Ya kan, cukup diketahui saja bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu apapun dia dekat dengan peristiwa. Jelas-jelas dia ditulis pada zaman yang sama. Tetapi kalau versi Islam itu kan muncul sekitar 700 tahun ya. Nabi Muhammad meninggal tahun 632 Masehi, lahirnya tahun 571. Jadi sekitar 600-700 tahun setelah peristiwa. Kalau itu dialaskan karena wahyu, ya itu kan wahyu itu bagi yang percaya. Gitu? Bagi yang tidak percaya itu kan wahyu Suhendro, wahyu Sihombing, karena tidak percaya. Jadi tidak bisa kepercayaan itu digunakan untuk membatalkan sejarah, tidak bisa. Tidak bisa, sejarah ya sejarah, bisa dibuktikan dari aspek historisnya bagaimana. Yang kedua, aspek teologisnya saja yang kita bahas. Ungkapan diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Maria diberkati di antara semua perempuan karena ketaatannya Maria menjadi alat Tuhan, menjadi sarana keselamatan. Firman Allah yang menjadi manusia itu wadahnya ketika lahir di dunia, namanya Ibunda Maria. Bunda Maria itu adalah alatnya Tuhan untuk merealisasikan keselamatan ilahi, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia melalui rahimnya Maria. Maria telah memberikan rahimnya. Rahim itu begitu pentingnya bagi seorang perempuan. Begitu sucinya bagi seorang perempuan. Maria tidak memikirkan itu. Tetapi jadilah kehendak Tuhan atas diriku. Itu ketaatan yang luar biasa itu sehingga gadis dusun Nazaret itu menjadi ikonnya seorang wanita taat di muka bumi. Karena apa? Anak yang dikandungnya itu adalah tokoh sepanjang masa. Tokoh yang tidak diikat oleh zaman tertentu. Kadang-kadang kalau saya refleksikan, mengangkat hal-hal yang sifatnya sensitif begini juga bukan tanpa resiko. Tetapi kadang-kadang keprihatinan saya di kalangan gereja, itu ada semacam sikap minder wardahait kompleks. Jadi kalau ditanya soal siapa Yesus, siapa Allah Tritunggal, itu seperti minder. Jadi kemudian terus nggak dijawab. Padahal yang membuat saya jadi gregetan itu kan sesungguhnya hal yang sangat agung, sangat mulia. Kenapa ini tidak ditonjolkan gitu? Bahkan saya membuktikan dalam sejarah pun tokoh-tokoh besar itu diilhami oleh Alkitab. Saya berikan contoh. Tahun 2001, saya kadang-kadang tidak sadar. Saya pernah menulis satu buku yang judulnya Religi dan Religiositas Bung Karno. Ini sampai 3 kali cetak ulang, di belakang itu masih ada sisa-sisa dari buku 10 tahun yang lalu. Buku ini mendapat sambutan dari tokoh-tokoh besar. Waktu itu mulai Presiden Abdurrahman Wahid, Mas Guruh Soekarno, Profesor Dr. Said Agil Sirat, Dr. T.H. Sumartana, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang sekarang diganggu SBY, Dr. Andes Cornelis Lehi, Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ketua PP Muhammadiyah saat itu, kemudian dari Romo Ismartono Katolik,
Permadi dari tokoh kepercayaan, Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat dari intelektual Syiah. Saya kadang-kadang mikir, kok waktu itu saya serius sekali bikin kayak begini. Apa yang sesungguhnya waktu melatar belakangnya saya menulis buku ini dulu? Karena Bung Karno itu secara formal kan tokoh Islam. Tapi coba, ketika diberikan gelar doktor honoris causa dalam bidang ilmu tauhid, yang keluar dari mulutnya bukan Al-Quran tapi Injil. Ini kan aneh. Ketika Bung Karno menghadapi perdebatan tentang Indonesia ini negara agama atau negara sekuler, yang dikutip sabda Yesus, berikanlah kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah, dan kepada kaisar yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Ketika Soekarno menghadiri Kongres Muhammadiyah 1965 di kota Bandung, Bung Karno mengatakan, jikalau aku teringat akan anak-anak kecil itu, saudara-saudara, aku teringat akan siapa? Aku teringat akan Yesus van Nazaret. Yesus van Nazaret bersabda, "Bring the kinderen tot mij." Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena dia yang akan memperoleh Koninkrag van God, kerajaan Allah. Untuk menulis buku ini saya wawancara dengan Ibu Hartini, istri Bung Karno. Beliau ngomong dalam bahasa Belanda dan saya tidak lancar bahasa Belanda. Saya hanya mendapatkan 1 semester bahasa Belanda ketika saya kuliah di Fakultas Hukum. Kemudian untuk mengakali supaya saya nggak lewat apa itu pikiran-pikirannya, saya bawa tip rekaman, saya rekam. Nah kemudian setelah itu saya terjemahkan pelan-pelan, kalau saya salah saya tanya ahli bahasa Belanda. Dia bilang apa? Ketika Bung Karno mengumumkan pentingnya kerja keras bagi rakyat Indonesia, dia mengatakan, saya ingatkan kepada saudara-saudara, bangsa Indonesia ini bukan bangsa tempe, tapi bangsa elang Raja Wali. Saya membaca tadi malam dari Spreuken van Salomon. Apa itu Spreuken van Salomon? Amsal Salomo. Dia mengatakan apa? Ga tot de meer, pergi belajarlah kepada semut. Nah, coba bayangkan. Luar biasa. Bahkan ketika tahun 1930, Bung Karno itu menjadi seorang pesakitan diadili di pengadilan kolonial Bandung, Landrat Bandung. Lan itu adalah negeri, rat itu pengadilan negeri. Di hadapan seorang hakim kolonial Belanda, namanya Tuan Singelbeck van Hukelom. Bung Karno duduk di kursi terdakwa dan ditanya, Menir Soekarno, apakah Menir seorang yang revolusioner? Ya, saya seorang yang revolusioner. Berarti Tuan menggerakkan revolusi dengan kekerasan. Tuan menggerakkan revolusi dengan berdarah-darah. Tidak, saya seorang revolusioner, tetapi saya seorang yang anti kekerasan. Di mana kamusnya Menir Soekarno? Ada revolusi tanpa kekerasan, ada revolusi tanpa pertumpahan darah, ada revolusi yang niet met bommen en granaten, tanpa bom dan granat. Dan siapa tokohnya kalau memang ada revolusi damai seperti itu yang bisa mengubah dunia? Bung Karno menjawab, ada. Revolusi damai yang mengubah dunia tanpa pertumpahan darah. Tokohnya adalah Yesus van Nazaret. Dia mengubah dunia tanpa harus merusak dunia. Ketika dia mengatakan ada tokohnya Yesus van Nazaret, Singelbeck van Hukelom kaget setengah mati, matanya klom-klom. Bingung, Soekarno kok bisa ngomong seperti itu? Ini kan tidak pernah ditulis orang gitu loh. Jadi saya itu kadang-kadang berpikir, kalau saya refleksikan, ini sudah 10 tahun berlalu. Saya nulis buku ini, setiap akhir tahun saya refleksikan ini buku-buku zaman dulu itu saya nulisnya dalam kondisi apa, spirit apa yang mendorong saya menulis itu loh. Kemudian buku ini diresensi oleh koran berbahasa Belanda, namanya Telegraaf. Saya menjadi tokoh mendadak.
Saya sekarang ini juga dapat tamu dari Perancis yang mewawancara saya tentang model-model pendekatan saya dialog antar agama di Indonesia. Dan salah satunya termuat dalam buku saya yang judulnya Jangan Sebut Saudaramu Kafir. Namanya Profesor Dr. Etienne Nauveau dari INALCO Paris. Ini datang ke Indonesia juga banyak memberikan mewawancarai saya tentang pendekatan-pendekatan kepada dunia Islam. Nah, saudara-saudara, tokoh seperti Bung Karno bisa mengatakan seperti itu karena spirit apa yang ada di dalamnya? Spirit khotbah di atas bukit. Dan tokoh di balik semuanya itu adalah Yesus orang Nazaret. Mahatma Gandhi, seorang tokoh besar, seorang nasionalis India. Dia menggerakkan ahimsa, moh kekerasan, tanpa kekerasan. Gandhi, nasionalis India inilah diilhami oleh khotbah di atas bukit. Luar biasa. Kemarin Pak Johan Effendi, mantan Menteri Sekretaris Negara, ketika membuka musyawarah besar Indonesian Conference on Religion and Peace, kebetulan saya menjadi salah seorang formatur yang memilih kepengurusan yang baru. Organisasi ini didirikan oleh Gus Dur tahun 2000. Beliau juga mengawali refleksinya dari khotbah di atas bukit. Betapa pentingnya ajaran-ajaran Yesus. Tanpa agama Kristen pun Yesus menjadi tokoh dunia. Tetapi kalau tidak ada Yesus, agama Kristen tidak ada. Amin. Jadi kekristenan itu salah satu bagaimana kita merefleksikan secara konsisten dari ajaran Yesus. Nah, persoalannya kalau kekristenan sudah tidak setia pada ajaran Yesus, ya jangan mengaku Kristen. Misalnya saksi Yehova, Unitarian, itu kan tidak ngerti ajaran Yesus. Maka sebetulnya tidak layak mengaku Kristen. Tetapi kita tidak perlu meminta aparat untuk membubarkan saksi Yehova. Seperti Ahmadiyah dikejar-kejar tanpa belas kasihan. Hak-hak hidup mereka harus dijamin oleh undang-undang. Hak hidup saksi Yehova harus dijamin oleh undang-undang. Tetapi kita ganggu terus-menerus dengan penulisan buku, dengan logikanya kita putar-putar supaya sadar kembali, dengan seminar-seminar. Ini tugas gereja untuk menggembalakan umatnya. Bukan minta bantuan polisi untuk membubarkan saksi Yehova. Enggak zamannya lagi. Pikiran tidak bisa diadili oleh negara. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terpujilah engkau di antara semua perempuan dan terberkatilah buah rahimmu. Di sini Yesus disebut buah rahim Maria. Yesus yang adalah buah rahim Maria inilah sebetulnya Yesus yang sudah turun menjadi manusia. Firman yang telah nuzul menjadi manusia. Maka di dalam diri Yesus ada kemanusiaan yang sepenuhnya manusia dan keilahian yang sepenuhnya sebagai Allah. Karena dia adalah firman Allah. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, lalu posisi Maria itu bagaimana ditempatkan dalam iman Kristen? Kadang-kadang karena konflik masa lalu. Katolik konflik ya kan sama Protestan, terus Maria jadi korban. Orang Protestan itu kok nggak senengnya sama Maria, itu salahnya Maria itu apa gitu. Ya kan? Ada banyak gereja yang pakai nama rasul. Gereja Paulus, gereja Petrus itu, GPIB Andreas, kan banyak itu. Tapi ada nggak kira-kira GPIB Bunda Maria? Kan tidak ada. Apa kira-kira jasanya Petrus itu lebih besar daripada Bunda Maria? Bunda Maria memberikan hidupnya, rahimnya, kehormatannya untuk firman yang menjadi manusia. Kalau Petrus mencapai ketaatan, kalau Petrus mencapai kesimpulan menjadi mengikut Yesus harus jatuh dan bangun. Maria sejak gadis belia, dia mengatakan, jadilah kehendak Tuhan atas diriku. Ini menjadi figur yang menjadi titik balik Hawa. Hawa itu wanita yang membuat Adam ini akhirnya makan buah terlarang. Kenapa? Dalam sejarah memang secara kodrati perempuan itu suka yang indah-indah kan.
Maka ketika dia digoda oleh liukan tarian ular yang menipu umat manusia, ular itu menari begitu gemulainya, ular itu menari begitu indahnya, perempuan tertarik dengan itu. Lalu memberikan buah itu kepada Adam. Ya kan? Manusia jatuh ke dalam dosa. Perempuan yang pertama ini yang telah membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi perempuan yang kedua, Maria, telah mengembalikan manusia kepada anugerahnya melalui kerelaannya mengandung sang firman dalam tubuhnya. Jadi menurut saya, abad pertengahan itu Katolik itu kebablasan, Protestan juga kebablasan, sama-sama bablasnya, ya kan? Waktu itu ketika terjadi cerita kapal karam di sebuah laut, katanya Erasmus, orang-orang menyerukan nama Bunda Maria, Bunda Maria, Bunda Maria. Seolah-olah Maria menjadi juru selamat lain selain Yesus. Itu yang dikritik oleh Luther sebetulnya. Tetapi generasi pasca Luther itu kok jadinya anti Maria. Lu kenapa kok anti Martus Maria ki salah ya apa kan itu kan? Maka teologi itu tidak boleh berat sebelah. Mari kita belajar dari kehidupan suci Bunda Maria. Karena memang Maria itu bukan sekedar alat yang tidak punya pendapat, tidak punya ide, tidak punya kesadaran. Dia sadar bahwa dirinya diutus, dia sadar bahwa dirinya dipilih, dia sadar dirinya harus berkorban. Nah, seperti inilah kita mau belajar dari kehidupan Bunda Maria. Sehingga Al-Quran pun sangat meninggikan Maria, sehingga menyebut surah Maryam. Lepas dari perbedaan-perbedaan binti Imron tadi tidak usah dipersoalkan itu soal sejarah. Nah oleh karena itu di dalam perbandingan agama, kadang-kadang tidak fair. Islam mestinya tidak memuja Muhammad, sebagaimana Kristen tidak memuja Maria. Islam semestinya mengagungkan Quran, karena Al-Quran itu firman yang menjadi kitab dalam pandangan Islam. Sebagaimana orang Kristen mengagungkan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Umat Islam menghormati Maria, umat Kristen menghormati Maria, tetapi sebenarnya ada persamaan. Paralel itu bukan persamaan. Jadi kalau saya firman itu menjadi manusia, tidak menjadi kitab. Tapi saya memahami orang lain punya pandangan seperti itu. Supaya tidak saling salah paham. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan, maka firman itu bukan ciptaan. Karena apa? Dengan firman-Nya Allah menciptakan, kan begitu. Dan ini pun Islam sepakat bahwa firman itu bukan ciptaan, bahwa sifat Allah itu bukan ciptaan. As-sifatul laisatil dat walahiyya ghairuha, kata Imam Asy'ari. Sifat-sifat Allah termasuk sang firman, firman-Nya itu tidak sama dengan Allah, tapi tidak beda dengan Allah. Loh, tidak sama dengan Allah, berarti apa? Beda. Tidak beda dengan Allah, berarti apa? Sama ya beda. Itulah cara saya menjelaskan kepada saudara muslim. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Seolah-olah memang beda. Tapi firman itu adalah Allah. Ya sama loh, bedanya apa? Ya kan? Asifatul laisatil dat walahiyya ghairuha. Firman tidak sama dengan Allah, tidak beda dengan Allah. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, tapi jurusannya yang berbeda. Kalau di dalam Islam, firman itu kemudian nuzul jadi kitab suci Al-Quran. Itulah yang diperingati dengan nuzulul Quran. Kalau di Kristen, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu menjadi manusia. Firman menjadi manusia itu perantaranya siapa?
Bunda Maria yang mengandung sang firman dengan ketulusan hatinya. Firman yang menjadi buku dalam Islam siapa yang menerima? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Makanya dalam Islam Muhammad dihormati. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad sholli wasallim. Nah itu kan. Ini persis sama dengan salam bagimu Maria, terberkatilah engkau di antara semua wanita. Sama. Kata alaihi salam itu dari bahasa Ibrani sebetulnya. Orang Yahudi itu kalau menyebut Musa, Revenu Moshe, Eleiho Shalom. Shalom baginya. Kemudian diarabkan jadi alaihi salam. Orang Yahudi dalam ibadah ngomong Shalom alaihem kepada malaikat, pada syarubim, kerubim. Di Islam jadi Assalamualaikum. Sebetulnya saya katakan, loh Pak, berarti Anda menuduh Islam itu menjiplak Yahudi dan Kristen. Enggak ada jiplak-jiplakan, terpengaruh saja. Karena apa? Lah memang ini lebih tua kok. Ya kan? Saya bisa memberikan contoh. Panggilan ibadah dalam Islam itu sebetulnya mirip dengan ajakan ibadah di gereja Syria Ortodoks. Hayya ala sholat, marilah kita sholat. Ya. Kalau di gereja Syria Ortodoks itu ada ungkapan begini, Bisalamu ila Rabbinu sholat, dalam damai marilah kita berdoa kepada Tuhan. Itu. Bisalami Rabbinu sholat, hayya ala sholat. Mirip kan? Mirip kan? Mirip. Ini kan sama aja orang Katolik bikin lagu rohani. Lagunya itu masuk di kitab Madah Bakti. Mohon ya Tuhan, dengar doa hamba. Saya pikir ini lagu ini mirip apa ya? Oh ternyata masa kecil saya suka nyanyi. Gundul, gundul, pacul, gembelengan. Terus saya cari, ternyata yang nulis lagu itu memang orang Jogja, gitu. Jadi itu ya mungkin terpengaruh, tapi mungkin itu karena memang terminologi bersama, gitu loh. Terminologi bersama karena tempatnya itu memang sama. Jadi, kamu jangan jiplak lagu gundul-gundul pacul, enggak. Saya enggak jiplak, memang sejak kecil nyanyinya itu. Kalau terpengaruh ora kroso kan gitu kan. Seperti itu. Jadi ada banyak hal yang menarik. Kemudian pada saat saya pernah diundang oleh Gus Dur untuk doa bersama. Saya waktu itu membawakan doa nyanyian rohani yang intinya kenapa Yesus diagungkan, kenapa Maria dihormati pada saat Natal, ya kan? Saya membaca kidung yang berbunyi demikian. Ya man hiya akram minas serubim wa urfa'a mazdan bi ghairi qiyas minas serafim. Ya man hiya bi ghairi fasadi waladat kalimatullah hakonanaki walidatul lillahi yakinu adim. Hakonanaki walidatul lillahi haleluya. Bismillahi walibni warahil kudus al ilahu wahid. Amin. Kayak orang Islam baca Al-Fatihah, ya kan? Ini artinya apa? Tak terbanding lebih mulianya dari para kerubim, dari para serafim. Engkau yang tanpa cacat celah melahirkan sang firman yang menjadi manusia. Bigoiri fasad waladat kalimatullah. Yang tanpa cacat celah melahirkan firman yang menjadi manusia. Kalau Maria itu tidak suci, buah yang jatuh dari pohon yang juga pohonnya tidak bagus, buahnya juga kan rusak. Jadi sebetulnya spirit bahwa kekudusan Maria itu bukan kudus karena sejak lahir tanpa dosa, bukan. Ini bedanya gereja-gereja timur dengan gereja Katolik. Kalau gereja Katolik, Maria itu begitu lahir,
dikandung tanpa noda dosa asal. Ini saya tidak setuju pandangan seperti ini. Karena apa? Kalau Maria dikandung tanpa noda dosa asal, berarti ibunya Maria juga tanpa noda dosa asal. Berarti neneknya Maria juga mengandung tanpa noda dosa asal. Kemudian kan manusia suci terus, ya kan? Itu yang namanya Immaculata Inconceptio dalam bahasa teologi. Tetapi Maria itu menjadi suci sejak kapan? Bukan dia suci demi dirinya sendiri, tapi dia disucikan oleh Tuhan ketika pilihannya memilih jalan ketaatan. Jadilah kehendak Tuhan atas diriku, karena aku ini hambamu. Saat itu Maria disucikan oleh Tuhan. Sehingga rahim yang suci bisa mengandung oleh yang maha suci. Sehingga rahim yang suci bisa menurunkan firman yang suci. Amin. Ini sebetulnya tidak sulit kok secara teologis. Makanya sebetulnya kita ya jangan membenci Maria, dosa loh. Orang tidak ada salahnya kok Anda benci sedikit-sedikit. Wah itu kan Katolik kalau Maria, kalau Katolik terus harap nyapo. Iya kan? Indonesia ini kita mewarisi teologi konflik. Teologi konflik itu apa? Karena di Eropa orang Katolik dan orang Protestan yang bertengkar, kok kita disuruh ikut-ikut bertengkar. Terus yang dikampanyekan di Indonesia itu apa? Teologinya, bukan Yesusnya. Orang mengatakan, saya ini kelompok reform yang paling asli. Katanya Stephen Tong. Nah terus untuk apa reform dijual? Yang mestinya yang ditonjolkan itu siapa? Yesus, bukan reformnya. Saya ini Lutheran. Lah untuk apa? Apa tuh abang-abang becak, tukang bakso, profesor di Erlangga itu ngerti? Wesleyan, Reform, Calvinis, Lutheran itu apa? Lembuh Pak, wis karep-karep ngopo. Lutheran, Calvinis itu apa Pak? Ngertiku ya pokoknya Nabi Isa itu disebut anak Allah padahal Allah itu tidak beranak. Itu jawaban kan itu kan? Itu loh, itu problem teologinya. Orang Indonesia itu mestinya berakar untuk menjawab kesalahpahaman terhadap iman Kristen. Bukan kemudian saya mengibarkan bendera reform, yang lain kurang. Ya kan? Ini yang terjadi di Indonesia. Makanya ketika awal saya berbicara tentang pentingnya hidup oikumenis satu sama lain. Saya ini bukan orang Katolik. Dalam hal-hal tertentu saya tidak setuju dengan prinsip-prinsip gereja Katolik. Tetapi tidak perlu kita bertengkar dengan Katolik. Untuk apa? Bahkan 3 kali saya diundang khotbah di gereja Katolik. Dan yang undang itu katedral itu di Manado, saya diundang. Saya satu-satunya bukan orang Katolik yang pernah khotbah di katedral gereja Katolik. Buku saya ini kan diberi catatan yang Togo Madeg Pandito itu oleh Monsinyur Sunarko SJ. Beliau adalah tim penerjemah Alkitab dari bahasa dalam bahasa Jawa. Ya, termasuk lembaga Alkitab Indonesia itu yang bahasa Jawa itu salah satu tim penerjemahnya Monsinyur Sunarko, Uskup Purwokerto. Di depan beliau saya tidak pernah ngomong soal ya Romo, Monsinyur kalau kita memang beda, tapi ya umat ya enggak usah ikut bertengkar karena teolognya berbeda kan enggak perlu. Nah ini yang terjadi sehingga kadang-kadang perseteruan teologis antar pendetanya dibawa kepada jemaat, terus jemaatnya pusing, jemaatnya bingung. Maka teologi itu diterjemahkan dalam bahasa rakyat, bahasa jemaat sehingga orang bisa ngerti. Ketika Anda di keluarga, keluargamu tidak semuanya orang Kristen, ditanya, mosok Gusti Allah kok mana Mas jawaban. Anda pasti harus menjawab. Karena itu menjadi kendala. Iman itu timbul dari berita, dari pendengaran. Nah kalau pendengarannya sudah kabur, iman mana yang bisa muncul dari kekaburan informasi? Dan berita itu, pendengaran itu atas sabda Kristus. Maka oleh karena itu, Maria itu suci karena apa? Kesucian bukan dari dirinya, disucikan karena dia akan mengandung buah dari firman itu, maka buah rahimnya Maria itu kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus yang hidupnya menjadi contoh percontohan daripada manusia yang berbuat baik dan melayani kepada sesama. Jadi Yesus itu manusia sempurna,
Kemanusiaan Yesus yang sempurna itu dikandung oleh Maria. Pohonnya yang baik, buahnya itu yang baik. Ini logikanya seperti itu. Tetapi Yesus sebagai firman Allah, dia keluar dari Allah. Kalau Allah, kamu percaya Allah adalah Bapamu, kamu pasti mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dia yang keluar dari Allah itu firman Allah yang datang dari Allah. Firman Allah yang keluar dari Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Maka Maria yang disucikan oleh Tuhan menjadi perantara sang firman yang turun ke dunia. Keperawanan Maria itu membuktikan bahwa dia bukan anaknya Yusuf. Kan begitu kan? Saya ingin menutup khotbah ini dengan mengutip tulisan seorang bapak gereja yang bernama Timotius Al-Awal dari Baghdad. Nah, bapak gerejanya dari Baghdad. Orang belum dengar aja sudah kepingin dengar, ya kan? Makanya itu saya sering diundang ke pesantren, saya diundang ke Universitas Islam. Itu karena apa? Kalau jualan Calvinis tidak akan diundang ada. Kurang ngerti Pak, wis karep-karepmu dhewe. Lutheran bola wis karep-karepmu dhewe, gitu. Tapi saya membawa dengan semangat dialog. Udahlah enggak usah diurus yang Kristen-Kristen itu biar aja itu zona aman itu. Saya itu kadang-kadang dirasani, Pak Bambang tuh ajarannya gini-gini wis karep-karepmu. Ampunilah Tuhan karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Selesai sudah. Kan zona aman wis padha-padha percaya bene lah. Ya kan? Tapi saya justru punya panggilan untuk bagaimana orang yang belum mengerti saya berikan informasi yang jelas. Terus saya ditanya begini. Bagaimana Yesus itu disebut anak Allah? Ya, jawabannya saya ingin mengutip seorang bapak gereja dari Baghdad. Namanya Timotius Al-Awal. Saya ngomong bapak gereja dari Baghdad langsung, wah bapak gereja dari Baghdad. Dia menulis tahun 181 Masehi. Ketika seorang khalifah Abbasiyah yang bernama Muhammad Al-Mahdi. Dia bertanya, hai Timotius sahabatku, tidak sepantasnya orang yang terpelajar sepertimu mengatakan penghujatan terhadap Allah yang tidak pantas. Man huwa ya malik mahabatullah. Siapakah dia yang menghujat Allah itu, wahai raja yang dikasih Tuhan? Engkau. Karena engkau mengatakan Allah telah mengambil Maria sebagai istrinya dan melahirkan seorang anak yang namanya Yesus. Na'udzubillahi min dalik. Siapa yang mengatakan Allah punya istri? Bukankah engkau mengatakan Yesus itu anaknya Allah dari Maria? Kami tidak pernah mengatakan itu, wahai baginda. Uminu biyasu al-masih huwa kalimatullah. Wa kama maktub fil injilil muhadas. Fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah. Wa kana kalimatullah. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah. Dan sebagaimana termaktub dalam kitab Injil kami pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tapi kami tidak percaya bahwa Allahu walada. Bahwa Allah itu beranak secara fisik. Lalu ungkapan keluar. Kalimatullah alladzi wulida minal abi ilahan biguri jasadin. Ayyulada min duna ab. Firman Allah itu lahir dari Bapa tanpa jasad, duna tanpa seorang ibu. Turun ke dunia, firman itu lahir dari ibu tanpa seorang bapak secara jasad. Wah, ini dibolak-balik aja, lahir dari bapak tanpa ibu, lahir dari ibu tanpa bapak. Apa artinya ini? Lahir dari Bapa. Firman itu keluarnya dari wujud sang Bapa, artinya. Sang Bapa itu sebutan untuk apa? Allah yang Maha Esa. The existence of God. Firman Allah itu keluar dari Allah seperti keluarnya pikiran saya dari diri saya. Saya berkata-kata berarti saya menyatakan siapa saya. Allah berfirman, Allah memperkenalkan siapa dirinya. Maka tanpa seorang ibu melahirkan ide, melahirkan pikiran tuh ibunya mana? Tidak perlu, itu bukan kelahiran fisik. Kalau kelahiran fisik tidak mungkin lahir dari bapak. Kelahiran fisik itu lahir dari ibu, masa lahir dari bapak. Di pengakuan iman kuno orang Kristen yang panjang itu. Dan aku percaya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang
adalah anak Allah yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman. Masa ada orang lahir dari Bapa? Surat Ibrani mengatakan, berfirmanlah Allah, maksudnya sang Bapa, engkaulah anakku, pada hari ini aku memperanakkan engkau. Masa Bapak beranak? Berarti bukan Bapak fisik, ini kiasan. Artinya, sabdo langgeng kang mijil saka Gusti Allah kang moho langgeng ing jaman kelanggengan. Otis dimining kelanggengan Pak Bambang. Kelanggengan itu artinya keabadian. Firman yang abadi, keluar dari Allah yang abadi pada saat keabadian. Makanya tanpa seorang ibu, karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Turunnya ke dunia, lahir dari seorang ibu. Tanpa seorang bapak, artinya Maria itu perawan. Untuk menunjukkan bahwa kelahiran seorang perawan itu menunjukkan bahwa benih yang dikandung Maria bukan benihnya manusia biasa, bukan benihnya laki-laki yang bernama Yusuf, artinya bukan anaknya Yusuf si tukang kayu suami Maria secara hukum itu, bukan anaknya Yusuf suami Maria, lebih-lebih bukan anaknya Yusuf kala. Ini artinya jadi luar biasa kalau kita gambarkan ya firman Allah ini. Maka untuk imbangannya sebetulnya keperawanan Maria itu kalau di Islam kira-kira paralel dengan kebutahurupan Muhammad. Itu kenapa? Ini yang ngomong bukan saya ini. Yang ngomong Profesor Dr. Haji Mukti Ali, mantan Menteri Agama. Karena kalau Muhammad tidak buta huruf dituduh ngarang Al-Quran kan begitu kan? Berarti kan Al-Quran tidak turun, kira-kira seperti itu loh. Kalau Maria tidak perawan berarti itu anaknya Yusuf. Bukan firman Allah yang menjadi manusia. Kiranya semangat Natal ini bisa semakin mencerahkan iman percaya kita, semakin setia mengiring Tuhan, ya, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa.